Hai. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas film yang berjudul Tokyo Revengers Live Action, dirilis pada tahun 2021. Film ini diadaptasi dari anime dan manga yang berjudul Tokyo Revengers. Bercerita tentang seorang pemuda yang dapat kembali ke masa lalu. Di masa lalu itu, ia pun bertekad menjadi lebih kuat agar dapat bergabung di kelompok gangster untuk melindungi kekasihnya dan orang-orang yang ia sayangi yang telah meninggal di masa depan. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Berlatar pada tahun 2020, cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Takemichi Hanagaki. Ia terbangun di kamarnya yang kotor dan berantakan. Ketika sedang sarapan, Takemichi melihat berita tentang kecelakaan yang menewaskan seorang pria dan wanita bernama Naoto dan Hinata. Tidak disangka ternyata Hinata adalah kekasih Takemichi sewaktu ia masih SMA dulu, dan kini ia telah meninggal. Ketika telah berada di tempat kerja, Takemichi melihat lagi berita itu dan mendapat informasi bahwa kecelakaan yang dialami Hinata ternyata akibat dari konfrontasi antara geng Tokyo Manji melawan organisasi Yakuza. Karena ketahuan main HP saat bekerja, bosnya memarahinya dan Takemichi hanya bisa terus-terusan meminta maaf. Sepulangnya dari kerja, Takemichi menunggu kereta dan terus mengeluh tentang hidupnya. Lalu dari arah belakang, seorang pria misterius mendorong Takemichi hingga terjatuh di rel kereta. Di waktu yang sama, kereta melaju cepat ke arahnya. Saat ia berpikir bahwa inilah akhir hidupnya, Takemichi secara mengejutkan berteleportasi ke masa lalu dan berpindah ke masa 10 tahun sebelumnya, tepatnya ketika ia masih SMA. Teman-temannya lalu menghampiri dan kebingungan melihat tingkah anehnya. Takemichi menganggap yang dialaminya itu tidak nyata dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa yang ia alami saat ini hanya kilas balik, yang membuat teman-temannya makin bingung. Saat ia melihat ke cermin, Takemichi terkejut melihat dirinya sangat norak, tapi ia juga menyadari bahwa seperti itulah dirinya ketika SMA dulu. Ia pun mengeluarkan HP-nya yang masih model lipat dan melihat tanggal sekarang adalah 2 Juli 2010. Lalu teman-temannya mengajak Takemichi untuk ikut tawuran dengan siswa kelas 2 sekolah lain. Meskipun ia bingung dengan kejadian yang ia alami, di sisi lain Takemichi juga bahagia karena dapat mengulang masa-masa saat ia SMA dulu. Ketika telah berada di tempat tawuran, ternyata mereka ketakutan karena yang datang adalah anak kelas 3 SMA Shibuya dan pemimpinnya bernama Kiyomasa, yang ia juga anggota geng Tokyo Manji, di mana geng Tokyo Manji sangat disegani di daerah tersebut. Takemichi lalu melihat penglihatan masa depan saat mereka dihajar. Namun semuanya sudah terlambat, mereka pun dihajar habis-habisan dan berakhir menjadi budak Kiyomasa. Setelah kejadian itu, Takemichi sangat marah karena mengalami kilas balik dan kembali mengalami kejadian menyedihkan yang telah menghancurkan hidupnya. Saat meluapkan emosinya, tiba-tiba ia teringat dengan Hinata. Ia pun menuju ke rumah Hinata dan menemuinya. Meski Takemichi menganggap dirinya sebagai seorang pecundang, tapi tidak dengan Hinata yang terus memotivasinya bahwa Takemichi adalah pria yang kuat. Saat Takemichi merenung di sebuah taman, ia melihat di taman itu beberapa pria yang sedang membuli anak SMP. Dan Takemichi pun mengetahui bahwa itu adik Hinata yang bernama Naoto. Takemichi pun mencoba menolong dengan menakuti orang yang membuli Naoto. Kemudian ia bertingkah sok keren dengan menendang ayunan. Tapi ayunan itu malah mengenai dirinya sendiri. Namun berkat itu Takemichi berhasil menolong Naoto. Takemichi pun mengungkapkan bahwa 10 tahun kemudian Naoto dan Hinata akan meninggal akibat suatu insiden. Oleh sebab itu, Takemichi meminta kepada Naoto untuk mengingat hal itu, agar ia bisa menyelamatkan dirinya dan juga melindungi Hinata.
Namun ketika mereka berjabat tangan, seketika itu juga Takemichi kembali ke masa depan. Takemichi lalu terbangun di rumah sakit dan dokter mengatakan di waktu ia terjatuh di rel kereta, seorang detektif berhasil menolongnya dan ternyata orang itu adalah Naoto di masa kini. Naoto mengatakan bahwa ia selalu mengingat apa yang Takemichi katakan di taman. Berkat itu, ia berhasil menghindari takdir kematiannya dan menolong Takemichi saat terjatuh di rel kereta. Dan di masa kini, takdir itu pun berubah. Naoto juga meyakinkan Takemichi bahwa Takemichi dapat melakukan time travel. Meski Naoto dapat menghindari takdir kematiannya, namun ia tidak dapat menolong Hinata karena kematian Hinata itu adalah takdir yang tidak bisa ia ubah. Naoto lalu membawa Takemichi ke apartemennya untuk menyusun rencana agar dapat menyelamatkan Hinata. Lalu Naoto menunjukkan foto dua orang pemimpin geng Tokyo Manji bernama Maiki dan Kisaki. Naoto berasumsi jika kedua pemimpin geng Tokyo Manji tersebut tidak bertemu, maka kemungkinan Hinata dapat diselamatkan. Tapi Takemichi merasa ia tidak bisa melakukannya karena dirinya hanya seorang pecundang. Naoto terus meyakinkan Takemichi dan percaya kepadanya. Takemichi pun kembali berteleportasi ke masa lalu. Ketika telah berada di masa lalu, sialnya Takemichi berada di tengah keributan. Lalu dengan sekali pukulan, Takemichi pun dikalahkan. Dengan penuh ketakutan, temannya mengatakan bahwa mereka dipaksa bertarung melawan anggota Kiyomasa. Salah satu teman Takemichi bernama Aku berencana menghentikan itu dengan menikam Kiyomasa. Takemichi pun menyadari dan mengingat bahwa dulunya Aku berhasil menikam Kiyomasa dan ia berakhir di penjara. Tapi kali ini Takemichi menghentikan Aku dan mengatakan bahwa ia akan bertarung. Takemichi lalu teriak yang membuat pertarungan di sana terhenti. Lalu ia menantang Kiyomasa untuk bertarung. Takemichi meminta kepada Kiyomasa jika ia menang, ia ingin bertemu dengan pemimpin geng Tokyo Manji. Mendengar itu, Kiyomasa marah lalu memukul Takemichi. Meski telah dipukul berkali-kali, Takemichi tidak menyerah dan terus bangkit. Lalu tiba-tiba kedua pemimpin geng Tokyo Manji datang dan menghentikan pertarungan itu. Orang-orang di tempat itu hormat kepada pemimpin mereka. Pemimpin geng itu bernama Draken sebagai wakil ketua dan Maiki sebagai ketua. Kedatangan mereka di sana ternyata untuk menghentikan Kiyomasa yang telah mencoreng nama geng Tokyo Manji. Maiki yang melihat semangat bertarung Takemichi sebelumnya sangat tertarik kepada Takemichi dan menawarkan untuk berteman dengannya. Sebelum pergi, Maiki memperlihatkan keahlian bertarungnya. Dengan sekali tendangan, ia dapat menjatuhkan Kiyomasa dengan sekejap. Berkat hal itu, Takemichi dan teman-temannya dapat terbebas dari perbudakan Kiyomasa. Setelah itu, Takemichi bersama Hinata pergi ke atap gedung untuk melihat kembang api. Saat ingin menggenggam tangan Hinata, ternyata ia menggenggam tangan Naoto yang telah berdiri di sampingnya. Dan Takemichi pun kembali ke masa kini. Takemichi lalu bertanya kepada Naoto tentang kondisi tubuhnya ketika ia pergi ke masa lalu. Naoto pun menjelaskan bahwa jiwanya keluar dan ia tertidur seperti dalam kondisi koma. Setelah itu, Naoto mengatakan agar dapat menyelamatkan Hinata, satu-satunya cara adalah dengan membunuh Maiki agar Maiki tidak bertemu dengan Kisaki. Dengan begitu, geng Tokyo Manji tidak menjadi geng yang kejam di masa depan yang dapat menewaskan Hinata. Takemichi merasa tidak bisa melakukan itu. Namun demi menolong kakaknya, Naoto mendesak Takemichi untuk melakukannya. Lagi pula, geng Tokyo Manji di masa depan akan sangat kejam dan membuat banyak kejahatan. Keesokan harinya ketika kembali ke masa lalu, Takemichi melihat Maiki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolahnya. Namun terjadi keributan karena sekelompok geng sekolah mencoba menghalangi Maiki. Lalu dengan santai, Maiki dan Draken menghajar geng itu dengan mudah. Saat Maiki dan Draken ingin mengajak Takemichi keluar bermain, tiba-tiba Hinata menghampiri Maiki lalu menamparnya. Hinata mengira mereka ingin mengganggu Takemichi. Draken lalu menahan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata yang gemetar ketakutan, Takemichi mengatakan kepada Draken untuk tidak macam-macam dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Maiki sangat kesal dan hendak memukul Takemichi.
Namun ternyata ia hanya bercanda, karena ia juga bukan seorang yang dapat menyakiti wanita. Karena kesalahpahamannya itu, Hinata pun meminta maaf lalu kembali ke kelasnya. Ketika mereka bersepeda bersama, Meiki mengatakan kepada Takemichi bahwa ia mau berteman dengannya. Karena sifat Takemichi mirip dengan mendiang kakaknya yang tidak takut menantang orang yang lebih kuat darinya. Draken pun menambahkan bahwa di dunia gangster banyak orang yang hebat dalam bertarung. Namun orang yang rela bertarung untuk orang yang dicintai sangat langka. Meiki pun mengajak Takemichi bergabung di gengnya. Di malam hari, geng Tokyo Manji mengadakan rapat. Draken yang melihat Kiyomasa juga hadir di tempat itu, mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng tersebut. Dalam rapat itu, Meiki membahas masalah yang dihadapi anggota gengnya bernama Pei dengan pemimpin geng Mobius bernama Osanai. Akibat dari perbuatan Osanai, pacar sahabat Pei terbaring koma di rumah sakit. Sebagai seorang pemimpin, Meiki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara tawuran melawan geng Mobius. Saat kembali ke masa kini, Takemichi mengatakan bahwa menurutnya Meiki itu orang baik. Mendengar itu membuat Naoto marah. Takemichi terus meyakinkan Naoto karena ia menganggap apa yang dikatakan Naoto tentang Meiki salah. Setelah Takemichi melihatnya sendiri. Ketika melihat beberapa anggota geng Tokyo Manji, Takemichi melihat aku salah satu di antaranya. Ternyata saat Takemichi menghentikan aku menikam Kiyomasa di masa lalu, masa depannya pun kini berubah. Lalu Takemichi pergi menemui aku di barnya untuk mencari informasi tentang Meiki ataupun Kisaki. Ketika mereka telah bertemu, ternyata aku sangat berbeda dengan penampilannya dulu. Meskipun begitu, Takemichi sangat bahagia dapat bertemu dengan sahabatnya. Namun seketika itu berubah saat aku mengatakan bahwa orang yang mendorong Takemichi di rel kereta sebelumnya ternyata ia, karena dirinya kini budak Kisaki. Aku juga mengetahui bahwa Takemichi dapat melakukan time travel. Karena hal itulah Naoto dapat menyelamatkannya dan mencegahnya saat ia akan menikam Kiyomasa di masa lalu. Ia pun menceritakan bahwa kini Meiki berubah sangat kejam setelah tewasnya Draken. Di bawah pimpinannya, geng Tokyo Manji juga berubah menjadi geng menakutkan. Setelah mengatakan semua itu, aku berniat mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum itu, ia meminta Takemichi menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Lalu, ia pun melompat dari atas gedung. Melihat aku telah tewas, Takemichi sangat sedih dan kini ia sangat bertekad. Karena sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan temannya juga. Keesokan harinya, Takemichi dan Naoto mendiskusikan kematian Draken yang tewas akibat ditikam saat tawuran dengan geng Mobius. Namun Naoto tidak mengetahui nama pelakunya. Untuk menyelamatkan Hinata dan temannya, Takemichi pun kembali ke masa lalu untuk menghentikan tawuran tersebut. Di rumah sakit, Takemichi melihat Meiki dan Draken menjenguk wanita yang menjadi korban geng Mobius yang terbaring koma. Kemudian orang tuanya keluar dan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi kepada putrinya. Awalnya Meiki tidak terima dengan hal itu, tapi Draken memaksa membungkuk untuk meminta maaf. Meiki melihat sisi baik Draken ketika ia mengatakan untuk tidak melibatkan pihak luar dalam masalah mereka. Dan masalah mereka harus diselesaikan sendiri. Melihat itu, Takemichi menyadari bahwa Draken adalah hati Meiki. Jika Draken tetap hidup, Meiki tidak akan berubah jadi kejam di masa depan. Ia pun mengikuti mereka ke sebuah gudang. Takemichi lalu meminta mereka untuk membatalkan rencana tawuran. Tapi Meiki menolaknya karena ternyata geng Mobius telah datang untuk menyerang mereka lebih dulu. Untuk membalaskan dendam sahabatnya, Pachin maju berduel melawan Osanai. Namun ternyata Pachin bukan lawan yang seimbang bagi Osanai. Dengan sangat mudah terlihat Osanai dapat mengalahkannya. Ketika Pachin yang tidak sanggup melawannya, Meiki pun maju melawan Osanai dan dapat mengalahkannya dengan sekejap di hadapan anggota geng Mobius lainnya. Dan anggota geng Mobius yang ada di sana kini menjadi anggota geng Tokyo Manji. Setelah kejadian itu, Takemichi sangat bahagia karena mengira misinya telah berhasil. Di malam harinya, Takemichi dan Hinata bersenang-senang di acara festival. Di tengah kebahagiaan itu, ia melihat anggota Mobius dari kejauhan.
Takemichi yang penasaran lalu mengikutinya dan melihat ternyata Kiyomasa telah bergabung di geng Mobius. Dan ia diberi pisau untuk menikam Draken dan mereka mengatakan bahwa tawurannya belum berakhir. Dan sesuai yang dikatakan Naoto sebelumnya bahwa hari ini adalah hari tewasnya Draken. Tapi sialnya ia ketahuan oleh mereka. Takemichi pun ditangkap dan langsung dihajar habis-habisan oleh mereka. Kemudian ia diikat lakban di tempat itu. Beruntung Hinata yang mencarinya datang ke tempat itu lalu menyelamatkan Takemichi. Setelah terlepas dari ikatannya, Takemichi pergi ke tempat tawuran. Di sisi lain, geng Mobius telah menyusun rencana agar Meki dan Draken berada di tempat yang terpisah agar mereka dapat menyerang Draken saat ia sendiri. Draken yang mengira bahwa anggota Mobius datang untuk bergabung, namun ternyata anggota Mobius itu menyerangnya. Di waktu yang sama, Meki menyadari rencana geng Mobius, lalu ia bergegas pergi menemui Draken. Saat Draken terluka cukup parah akibat dikeroyok, ia pun menjadi lega ketika mendengar suara motor Meki yang perlahan mendekati tempat itu. Meki juga membawa semua anggotanya untuk tawuran melawan Mobius. Lalu terjadilah pertarungan di antara kedua geng itu. Di tengah tawuran itu, Takemichi baru tiba melihat di tempat itu sangat kacau akibat tawuran. Di sana, ia juga melihat Draken yang terus bertarung dan Kiyomasa yang perlahan mendekati Draken untuk menikamnya. Dan Takemichi hanya bisa melihat saat Kiyomasa berhasil menikam Draken. Takemichi lalu bergegas menyelamatkan Draken dengan sekuat tenaga dan membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi ia dihentikan oleh Kiyomasa. Tapi kali ini Takemichi berniat untuk bertarung dan tidak ingin lari lagi seperti pecundang. Draken yang melihat kesungguhan Takemichi itu, ia taruhan bahwa Takemichi yang akan menang. Berkat ketangguhannya, Takemichi dapat mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Di waktu yang sama, terlihat Meki dan Osanai yang masih tetap berdiri di tempat tawuran. Ketika akan melanjutkan pertarungan, ternyata Osanai telah lemas lalu terjatuh. Setelah itu, mereka berkumpul di rumah sakit menunggu kabar Draken yang saat ini sedang dioperasi. Tak lama kemudian, dokter keluar dan mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Mendengar itu, mereka semua sangat bahagia. Di akhir film, Takemichi yang telah kembali ke masa depan berlari ke rumah Hinata. Dan tak disangka ia berhasil mengubah masa depan. Bahkan ia juga berhasil menyelamatkan Hinata. Dan film pun selesai. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film-film menarik lainnya dan sampai jumpa.